Terima kasih Anda masih di seputar iNews Siang. Pemirsa, Ditjen Bea Cukai menjadi sorotan bertubi-tubi setelah sejumlah kasus tagihan bea masuk viral belakangan ini. Setelah kasus bea masuk sepatu, action figure hingga alat musik untuk sekolah luar biasa, kini muncul curhatan artis Cakra Khan yang mengaku ditagih bea 21 juta atas pembelian jaket seharga 6 juta rupiah. Ditjen Bea Cukai lagi-lagi menjadi sorotan. Baru-baru ini penyanyi Cakra Khan curhat melalui media sosial X atas kasus kepabeanan yang ia alami. Dalam unggahannya, Cakra Khan mengaku didenda 21 juta rupiah atas pembelian jaket yang hanya seharga 6 juta rupiah. Ia bahkan ditagih terus-menerus oleh perusahaan ekspedisi. Padahal ia mengaku sudah melampirkan invoice pembelian sesuai prosedur. Tidak mau membayar denda yang dinilainya tidak masuk akal, jaket Cakra Khan saat ini masih ditahan. Sebelum cuitan Cakra Khan, 3 kasus keluhan warganet soal bea cukai juga viral. Pria pemilik akun Radika Altaf mengaku membeli sepatu bola dari luar negeri seharga 10 juta, namun dikenakan bea masuk 31,8 juta. Belakangan terungkap besaran bea masuk itu merupakan denda karena perusahaan ekspedisi tidak mencantumkan harga real dalam berkas pengiriman. Kasus lainnya, konten kreator Medi Renaldi yang mendapat kiriman hadiah mainan robotik dari sebuah perusahaan di luar negeri. Meski tidak membeli mainan tersebut, ia tetap diminta melampirkan invoice senilai 27 juta rupiah. Kasus lainnya, seorang warganet mengeluh setelah puluhan alat bantu belajar tunanetra yang merupakan hibah dari Korea Selatan tertahan di bea cukai sejak 2022. Bahkan ia diminta menebus barang kiriman tersebut senilai ratusan juta rupiah. Bertubi-tubi dikeluhkan warganet, Ditjen Bea Cukai dinilai tidak masuk akal dalam menerapkan aturan kepabeanan. Kasus ini pun membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan, menyelesaikan satu persatu kasus tersebut, termasuk membebaskan puluhan alat bantu bagi SLB tanpa dikenakan bea masuk. Dalam kasus hibah untuk SLB ini, saya telah meminta kepada Bea Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah, apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Bea Cukai Soekarno-Hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa dan diharapkan ini akan selesai. Ramai menjadi sorotan, Dirjen Bea Cukai juga berjanji akan memperbaiki layanan secara internal dan eksternal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sate dan mie menjadi menu makanan populer di masyarakat Indonesia. Kami akan ajak Anda melihat keseruan festival kuliner sate dan mie di sebuah pusat belanja di Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Galuh Pandu di sana. Selamat siang, Galuh. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih keseruan atau keramaian di sana dan apa saja menu favorit yang ada di sana? Ya, Aulia dan pemirsa, seperti surga bagi para pencinta kuliner, festival kuliner dari Dapur Kuliner Nusantara hadir untuk warga Jakarta dan sekitarnya, memberikan berbagai macam sajian kuliner yang bisa memuaskan untuk perut-perut Anda yang kelaparan, apalagi di siang hari ini. Dan ada sekitar 60 tinen dengan beragam jenis makanan, baik dari kuliner Nusantara, kuliner Thailand, kuliner Korea, hingga Singapura hadir di sini, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Nah, ada beberapa tenan juga yang ramai dikunjungi oleh para warga yang ada di sekitar sini, dan terlihat di belakang saya juga sudah mulai ramai untuk menikmati sajian santap siang di festival kuliner persembahan dari Dapur Kuliner Nusantara. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat warga tertarik untuk datang ke sini? Coba kita bertanya dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak, boleh ngobrol sebentar? Namanya siapa? Cici. Kak Cici, kenapa sih Kak Cici tertarik untuk datang ke festival kuliner ini? Karena saya suka jajan ya Mbak. Iya, suka jajan sih. Jadi awalnya ya pengen main aja kan, apalagi ini weekend jadi main. Tapi tahu informasi kalau hari ini sampai tanggal 12 nanti itu ada festival kuliner, tahu informasinya dari mana? Sebenarnya kalau di sini tuh kayaknya hampir tiap minggu deh Mbak ada. Jadi suka berubah-berubah gitu.
Oh, ini karena Cici suka kuliner pemirsa, jadi suka jajan-jajan di sini, suka datang ke sini gitu. Jauh nggak rumahnya dari sini? Enggak sih, nggak terlalu jauh. Tapi apa jenis kuliner yang lagi dicari di sini? Di sini yang ketemunya aja paling jajanan-jajanan ringan sih Kak. Oh, jajanan-jajanan ringan. Tapi kalau makanan favorit apa tuh? Apa ya? Kayak semuanya enak sih Pak. Ada mie, aku suka mie. Suka mie juga ya, makanya menikmati mie ya. Tapi melihat bahwa periode ini ada festival kuliner dengan tema sate, mie, grill, dan juga barbeque, tanggapannya seperti apa? Tanggapannya, ya aku suka makan jadi enak-enak aja sih Kak. Gimana ya? Berapa lama Mbak Cici bisa menghabiskan waktu di sini untuk menikmati sajian kuliner di sini? Bisa lama sih Kak, kan sekalian jalan-jalannya mungkin bisa sejaman atau lebih gitu ya. Oke. Sambil nongkrong-nongkrong gitu sama temen. Oke, Mbak Cici makasih banyak atas waktunya. Selamat menikmati sajian santap siangnya. Dan itu tadi pemirsa, festival kuliner ini digelar dari tanggal 1 hingga 12 Mei dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buat Anda para pecinta kuliner, silakan datang ke sini dan nikmati beragam kuliner yang ada di sini dari sate, mie, grill, dan juga barbeque. Kembali ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan menikmati wisata kuliner. Pemirsa, terletak di tengah hutan yang asri, air terjun Ulu Petanu di Kabupaten Gianyar jadi incaran wisatawan. Para wisatawan bisa menikmati kesejukan air terjun. Anda harus menyusuri jalan setapak di tengah hijaunya pepohonan menuju air terjun Ulu Petanu di Banjarbayat, Desa Kedisan, Tegalang, Kabupaten Gianyar. Keasrian alam dan jernihnya air terjun Ulu Petanu tak hanya menjadi incaran wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara. Dalam sehari, Ulu Petanu dikunjungi 300 hingga 500 orang. Selain mandi dan berenang, para pengunjung bisa bersuah foto. Ini karena kita mempertahankan kealamiannya yang ada gitu. Karena mungkin ini yang membuat unik di samping air terjun yang ada di Bali. Artinya semua tamu yang datang ke sini memang dia itu senang sih karena memang dia di sini itu kayak masih natural. Untuk dapat menikmati sensasi keindahan alam dan asrinya air terjun Ulu Petanu, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga Rp20.000. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda juga bisa memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Aulia Wardani bersama tim yang bertugas mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.